Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Pertama-tama, puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan saya dan kepada dosen pengampu kesehatan dan juga kesempatan sehingga dapat menonton presentasi materi ini. Salawat salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para mengikut, para sahabat dan juga para keluarga hingga akhir zaman. Di sini saya akan mempresentasikan materi pertemuan ke-13 yang berjudul yaitu Organization Visibility. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Farudin Syah dengan NIM 2210101035. Di sini saya akan membacakan daftar isi yang saya akan presentasikan. Yang pertama yaitu apa itu organisasi. Yang kedua yaitu organisasi itu dinamis. Yang ketiga yaitu tahapan hidup organisasi. Yang keempat yaitu perubahan cepat sama dengan tantangan baru. Yang kelima yaitu struktur versus agensi. Yang keenam yaitu organisasi baru 3C. Yang ketujuh yaitu contoh organisasi adaptif. Yang ke-8 yaitu kesimpulan. Seberapa layak dan siap sih suatu organisasi buat terus berkembang? Di sini kita bakal lihat perubahan zaman, struktur organisasi, dan gimana organisasi bisa tetap relevan di tengah dunia yang terus berubah. Langsung saja, tidak menunggu lama, kita akan masuk ke apa itu organisasi. Apa itu organisasi? Organisasi itu pada dasarnya adalah kumpulan orang yang punya tujuan yang sama. Nggak peduli bentuknya apa, bisa perusahaan, komunitas, instansi, ya pokoknya intinya organisasi itu soal manusia. Peter Drucker bahkan pernah bilang yang artinya itu, jadi kalau kita mikir organisasi itu cuma soal aturan atau struktur, kita keliru. Orang-orang di dalamnya lah yang akan menjadi kunci. Organisasi itu dinamis. Dulu organisasi mungkin bersifat top down banget, mulai dari sistem landlord atau kerajaan, terus berkembang jadi sistem negara, lalu perusahaan, sampai sekarang kita lihat organisasi global yang fleksibel. Organisasi sekarang harus bisa lincah, responsif, dan adaptif. Kalau enggak, bisa stuck di masa lalu dan kalah bersaing di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu tahapan hidup organisasi. Sama kayak manusia, organisasi juga punya fase hidup, dimulai dari forming, di mana semuanya masih baru dan nyoba nyatuin visi. Lalu fase storming, biasanya ada konflik karena beda pendapat. Setelah itu baru norming, saat mulai solid, lalu performing, di mana tim udah saling ngerti dan produktif. Tapi nggak berhenti di situ, harus terus transforming biar nggak ketinggalan zaman. Oke, sudah punya. Perubahan cepat sama dengan tantangan baru. Teknologi dan dunia digital bikin semuanya berubah cepat. Contoh aja, dulu kerja itu harus ke kantor, sekarang banyak yang kerja dari rumah bahkan dari kafe. Organisasi harus siap beradaptasi dengan perubahan ini. Fleksibel, terbuka sama teknologi baru, dan siap ubah cara kerja jadi lebih efisien dan juga relevan. Selanjutnya kita akan masuk ke struktur dan agensi. Di sini kita akan bahas tentang struktur dan agensi. Struktur itu kayak aturan dan sistem yang udah ada. Sedangkan agensi itu kebebasan individu buat bikin keputusan ataupun ide. Nah, di industri kreatif misalnya, struktur yang terlalu kaku bisa
ngerem ide bagus. Organisasi modern harus nemuin titik tengah, tetap teratur tetapi juga masih ruang buat ide terus berkembang. Selanjutnya yaitu organisasi baru 3C. Ini adalah framework organisasi zaman sekarang, yaitu kreatif yang dimana berani keluar dari pola lama, mikirin ide segar, terkoneksi dengan teknologi dan jaringan luar, kolaboratif atau kerja bareng, bukan jalan sendiri. Tanpa tiga ini, organisasi bakal susah tumbuh di era digital. Masuk ke dalam contoh organisasi adaptif. Contohnya bisa kita lihat yaitu Google. Mereka punya budaya kerja yang fleksibel, mendorong inovasi, dan semua karyawan diberi ruang untuk berkembang. Sama seperti Gojek, mulai dari ide simpel, tapi karena responsif sama kebutuhan pasar, mereka bisa jadi besar. Bahkan ruang guru saja yang fokus di pendidikan pun sukses karena cepat melakukan adaptasi. Kesimpulannya, jadi biar organisasi kita bisa bertahan dan sukses, kita harus paham siklus hidup organisasi, siap berubah sesuai zaman. Terapkan 3C yaitu kreatif, connected, collaborative. Organisasi bukan soal siapa yang paling kaya atau yang paling besar, tapi siapa yang paling cepat belajar dan juga beradaptasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.